Kau telah menjadikanku bagian dari bayanganmu, Dimas. Bisik Larasati di telinganya. Suaranya seperti desis angin di pemakaman. Kini, jantungmu adalah detakku, dan napasmu adalah hidupku. Kita tidak akan pernah terpisahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Halo sahabat seram. Selamat datang kembali di ruang gelap tempat kita membedah tabir antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri sekaligus menyentuh sisi paling kelam dari perasaan manusia, pastikan kalian sudah siap mental. Kisah ini bukan sekadar tentang hantu yang menakutkan, tapi tentang sebuah janji darah dan cinta yang melampaui kematian. Yuk, absen dulu. Biar saya tahu siapa saja yang berani menonton sampai habis. Silakan like video ini, subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah mistis lainnya, dan tuliskan di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir sebagai tanda kalian sudah masuk ke dalam lingkaran cerita kita malam ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Kisah tentang Dimas, seorang praktisi supranatural muda, dan Larasati, entitas cantik yang mendambakan keabadian. Kisah ini bermula di sebuah kamar lembab yang berbau kemenyan dan anyir keringat dingin. Dimas, seorang pemuda dengan sorot mata tajam namun tenang, sedang menghadapi pasiennya yang meliuk-liuk tak wajar di atas dipan. Malam itu, raga seorang gadis muda menjadi wadah bagi entitas kuno yang haus akan eksistensi. Suara geraman yang keluar dari tenggorokan sang pasien bukanlah suara manusia. Itu adalah gema dari dimensi yang jauh lebih gelap. Dimas tidak menggunakan kekerasan. Ia meletakkan telapak tangannya di dahi sang pasien, merasakan hawa es yang menusuk tulang. Keluar, bisiknya lirih namun berwibawa. Raga ini bukan milikmu. Kau menyiksanya. Makhluk itu tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca. Aku tak punya tempat untuk pulang, anak manusia. Jika aku pergi, aku akan lenyap di tiup angin malam. Dimas memejamkan mata, mengambil keputusan berisiko yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ikutlah denganku, ucapnya tegas. Jadikan bahuku sandaranmu, dan bayanganku tempat bernaungmu. Tapi tinggalkan raga ini sekarang. Roh itu bernama Larasati. Dia bukanlah sekadar asap hitam, melainkan manifestasi kerinduan berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, pengabdian Dimas dalam menolong jiwa-jiwa yang tersesat membuat Larasati jatuh hati. Namun, cinta seorang roh adalah cinta yang posesif dan mendinginkan nadi. Puncaknya terjadi ketika Dimas sedang kelelahan setelah ritual yang menguras energi. Di bawah temaram lampu minyak, ia melihat pantulan di cermin. Di belakangnya, berdiri sosok wanita cantik dengan gaun putih yang compang-camping, kulitnya sepucat rembulan, dan matanya hitam pekat tanpa putih mata. Larasati memeluk Dimas dari belakang. Dimas tidak menggigil karena takut, melainkan karena pasrah. Kau telah menjadikanku bagian dari bayanganmu, Dimas. Bisik Larasati di telinganya. Suaranya seperti desis angin di pemakaman. Kini, jantungmu adalah detakku, dan napasmu adalah hidupku. Kita tidak akan pernah terpisahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Dimas tersenyum getir. Ia tahu, ia telah menyelamatkan satu pasien, namun ia telah menjerat dirinya sendiri dalam pernikahan gaib yang abadi. Di dalam kamar yang sunyi itu, sang supranatural muda dan roh yang jatuh cinta berdansa dalam kegelapan, sebuah simfoni horor yang dibungkus oleh kasih sayang yang menyimpang. Seketika, suhu ruangan turun drastis. Sebuah kabut hitam lega merayap keluar dari mulut sang pasien, perlahan memadat, lalu meluncur masuk ke dalam bayangan Dimas. Malam kian larut, namun udara di dalam kamar kontrakan Dimas justru semakin membeku, seolah-olah dinding-dinding tembok di sana mendadak berubah menjadi es. Dimas duduk bersandar di dipan kayu yang berderit, mencoba mengatur napasnya yang terasa sesak. Di sudut ruangan, bayangannya sendiri mulai bergerak tidak wajar. Tanpa ada cahaya yang bergeser, bayangan itu perlahan memisahkan diri dari lantai, tumbuh meninggi, dan membentuk siluet seorang wanita yang anggun namun menebarkan aura kematian yang kental. Perlahan tapi pasti, sosok itu menampakkan wujud aslinya. Larasati berdiri di sana, hanya berjarak beberapa jengkal dari tempat Dimas duduk. Ia adalah definisi kecantikan yang mengerikan. Rambutnya hitam legam terurai panjang hingga ke pinggang, kulitnya putih pucat sehalus porselen namun terasa mati,
dan sepasang matanya gelap sedalam jurang, seolah mampu menghisap sukma siapapun yang memandangnya. Aroma bunga kantil yang menyeruak memenuhi ruangan bukan lagi sekadar wangi, melainkan seolah mencekik jalur pernapasan Dimas. Larasati melangkah maju tanpa suara, kakinya tidak benar-benar menyentuh lantai. Ia berlutut di hadapan Dimas, jemarinya yang lentik dan dingin menyentuh pipi pemuda itu. Dimas terkesiap, tubuhnya kaku bukan karena takut, melainkan karena getaran aneh yang menjalar dari sentuhan itu, sebuah rasa dingin yang membakar. Larasati tersenyum, dan di mata Dimas, senyum itu adalah hal paling indah sekaligus paling menyeramkan yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Wanita itu membisikkan janji-janji yang merayu di telinga Dimas, suara yang terdengar seperti nyanyian kematian yang manis. Ia bercerita tentang kehausannya akan kasih sayang dan tempat berteduh setelah berabad-abad menjadi angin yang terlupakan. Di bawah temaram lampu yang berkedip-kedip, Dimas mulai kehilangan kesadarannya. Keinginan untuk melindungi dan memiliki sosok di depannya mengalahkan akal sehatnya. Ia tidak lagi melihat Larasati sebagai hantu, melainkan sebagai belahan jiwanya yang hilang. Hasrat yang tak wajar itu memuncak ketika Larasati mendekatkan wajahnya, membuat Dimas merasakan napas dingin yang tidak berhembus dari paru-paru manusia. Dimas meraih tangan Larasati, menggenggamnya erat meski rasanya seperti memegang balok es. Di tengah keheningan malam yang mencekam, Dimas mengucapkan kalimat yang mengunci takdirnya selamanya. Ia menyerahkan seluruh ruang dalam raganya untuk ditempati oleh Larasati. Sebuah penyatuan dua dunia terjadi di sana, sebuah hubungan tabu yang melibatkan pertukaran energi kehidupan dengan kehadiran gaib. Setiap sentuhan yang mereka lakukan meninggalkan bekas memar biru di kulit Dimas, pertanda bahwa kekuatan hidupnya sedang dihisap perlahan. Namun Dimas justru merasa semakin terpikat, semakin terjerat dalam pesona Larasati yang tak tertandingi. Baginya, rasa sakit itu adalah bukti cinta mereka. Di malam yang terkutuk itu, Dimas secara sadar masuk ke dalam ritual kecantikan abadi. Ia membiarkan Larasati menggunakan tubuhnya sebagai jembatan untuk tetap terlihat cantik dan berkuasa di dunia manusia. Kau sudah berjanji, Dimas. Suara Larasati mengalun, rendah dan serak, seolah keluar dari dasar sumur tua. Aku sudah keluar dari raga gadis itu. Sekarang, aku menagih tempatku. Dimas mendongak, matanya merah karena kelelahan. Aku tidak memungkiri janji. Kau boleh menetap di bayanganku, Larasati. Itu kesepakatannya. Larasati bergerak mendekat tanpa suara langkah kaki. Ia berlutut di depan Dimas. Jemarinya yang panjang dan kuku yang sedikit menghitam menyentuh rahang Dimas. Dinginnya luar biasa, membuat Dimas gemetar hebat. Hanya di bayanganmu? Begitu dingin dan sunyi. Larasati berbisik tepat di depan bibir Dimas. Aku ingin merasakan lagi hangatnya aliran darah. Aku ingin merasakan jantung yang berdegup. Aku ingin kau seutuhnya. Aku manusia, Larasati. Ada batasan yang tidak boleh kulampaui, jawab Dimas Parau, meski ia tak mampu memalingkan wajah dari tatapan mata Larasati yang hitam pekat tanpa dasar. Larasati terkekeh, suara yang terdengar seperti gesekan kain kafan. Bukankah kau selalu kesepian? Sejak kecil kau melihat apa yang orang lain hindari. Kau dikucilkan karena bakatmu. Hanya aku yang benar-benar bisa menyentuhmu tanpa rasa takut. Tangan roh itu merayap ke dada Dimas, mencengkeram kemejanya yang basah oleh keringat. Dimas merasakan sensasi aneh. Rasa dingin yang menusuk itu perlahan berubah menjadi rasa terbakar yang candu. Lihat aku, Dimas, pinta Larasati lembut. Berikan sedikit saja nyawamu malam ini, dan aku akan memberimu kekuatan yang tak pernah dimiliki dukun manapun. Aku akan menjadi matamu, senjatamu, dan kekasih abadimu. Apa yang kau inginkan dariku? Bisik Dimas menyerah. Penyatuan, jawab Larasati. Ikatkan jiwamu padaku melalui perjanjian darah dan sukma. Biarkan aku masuk ke dalam nadimu, bukan hanya bayanganmu. Larasati menarik tengkuk Dimas. Saat bibir mereka bertemu, Dimas tidak merasakan kehangatan manusia, melainkan sensasi seperti menghirup es yang tajam. Namun, di saat yang sama, ia melihat kilasan-kilasan memori Larasati, kesedihan, pengkhianatan di masa lalu, dan cinta yang mati sebelum mekar. Rasa iba dan gairah mistis bercampur menjadi satu. Malam itu, di bawah saksikan dinding-dinding lembab, mereka melampaui batas kodrat. Dimas membiarkan Larasati,
memakan, sebagian energinya melalui hubungan yang ganjil dan mencekam. Setiap sentuhan Larasati meninggalkan bekas biru keunguan di kulit Dimas. Namun Dimas justru merasa semakin terikat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mulai melilit jiwanya. Di tengah desah napas yang sesak, Dimas membisikkan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Aku setuju. Nyawaku adalah nyawamu. Ragaku adalah rumahmu. Pagi menyingsing dengan warna langit yang kelabu. Namun bagi Dimas, cahaya matahari terasa menyakitkan, seolah ribuan jarum perak menusuk kornea matanya. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi yang kusam, menatap pantulan dirinya yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam tebal menghias di bawah matanya, dan kulitnya yang biasanya sawo matang kini berubah menjadi pucat pasi, hampir transparan hingga urat-urat kebiruan di lehernya terlihat jelas. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika ia melihat ke arah bayangannya di dinding. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Ada jeda beberapa detik, dan siluet rambut panjang melambai pelan di sana, padahal rambut Dimas pendek berantakan. Larasati tidak lagi bersembunyi. Suaranya kini terdengar langsung di dalam kepala Dimas, bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai getaran yang merayapi tulang belakang. Setiap kali Dimas mencoba menarik napas panjang, ia menghirup aroma kantil yang semakin tajam, pertanda bahwa Larasati sedang bermanja di balik pundaknya. Kecantikan roh itu kini mulai memakan kewarasan Dimas. Ia merasa seolah-olah separuh jiwanya telah ditarik keluar dan digantikan oleh substansi dingin yang tak kasat mata. Ketegangan meningkat saat ibu datang mengetuk pintu rumahnya di siang bolong. Ibu membawa rantang berisi makanan kesukaan Dimas, namun langkah kakinya terhenti tepat di ambang pintu kamar. Wajah ibu yang biasanya hangat mendadak berubah pucat. Beliau adalah wanita yang dibesarkan di lingkungan yang kental dengan hal mistis, dan indranya menangkap sesuatu yang sangat salah di ruangan itu. Ibu menatap Dimas dengan tatapan ngeri, melihat bagaimana putranya bergerak dengan kaku, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang mengendalikan setiap sendi tubuhnya. Dimas, ada apa dengan rumah ini? Kenapa baunya seperti pemakaman? Tanya ibu dengan suara bergetar. Beliau mencoba mendekati Dimas, hendak menyentuh dahi putranya. Namun tiba-tiba pintu kamar terbanting menutup dengan keras tanpa ada angin yang berhembus. Gelas di atas meja retak secara spontan, dan suhu udara merosot drastis hingga napas mereka memunculkan uap dingin. Larasati murka. Ia tidak suka ada orang lain yang mencoba mencampuri urusannya dengan Dimas, bahkan jika itu adalah ibu kandung Dimas sendiri. Di sudut mata Dimas, ia melihat sesosok wanita cantik dengan kebaya hitam berdiri tepat di belakang ibu, jemari pucatnya yang berkuku panjang nyaris menyentuh kerudung ibu. Dimas ingin berteriak, ingin memperingatkan ibu agar segera pergi, namun lidahnya terasa keluh, seolah-olah telah membeku menjadi es. Ibu pergi sekarang, Bu. Dimas sedang tidak enak badan. Hanya itu kalimat yang berhasil keluar dari mulut Dimas dengan susah payah. Suaranya terdengar parau dan berat, hampir menyerupai gema suara Larasati. Ibu mundur teratur dengan mata berkaca-kaca. Beliau tahu, putranya bukan lagi anak yang dulu ia besarkan. Ada entitas purba yang sangat kuat dan haus akan eksistensi yang telah mengklaim tubuh Dimas sebagai istananya. Setelah ibu pergi dengan rasa cemas yang membuncah, Larasati kembali mewujud di depan Dimas. Ia membelai wajah Dimas dengan lembut, namun kukunya sedikit menekan kulit hingga meninggalkan bekas goresan kemerahan. Larasati tersenyum penuh kemenangan. Ia membisikkan bahwa perlindungan yang ia berikan memiliki harga yang mahal. Ia mulai menceritakan tentang ritual kecantikan abadi yang ia jalani di masa lalu, sebuah ritual yang mengharuskannya mengumpulkan energi dari manusia-manusia terpilih untuk menjaga parasnya agar tetap sempurna selamanya. Dan kini, Dimas adalah sumber utama dari keabadian itu. Dimas terdiam, terjebak dalam pesona kecantikan yang mematikan. Ia tahu bahwa setiap hari yang ia lalui bersama Larasati adalah satu langkah lebih dekat menuju kematian. Namun ia sudah terlanjur jatuh cinta pada rasa dingin yang kini menjadi satu-satunya kehangatan yang ia miliki. Hari demi hari berlalu. Namun Dimas kini tidak lagi hidup dalam hitungan jam manusia, melainkan dalam detak sunyi dunia gaib yang menyelimutinya. Tubuhnya terasa semakin ringan, seolah daging dan tulangnya perlahan menguap, digantikan oleh esensi gelap milik Larasati. Di tengah malam yang paling kelam, saat dunia luar terlelap, Larasati menampakkan diri seutuhnya di atas ranjang Dimas. Wajahnya bersinar dengan aura keperakan yang mistis, kulitnya nampak semakin kencang dan bercahaya,
kontras dengan wajah Dimas yang semakin cekung dan kusam. Larasati mulai menyingkap tabir masa lalunya melalui mimpi-mimpi basah yang mencekam. Dalam penglihatan itu, Dimas melihat Larasati di masa kehidupan manusianya, seorang kembang desa yang haus akan pujian. Ia melakukan ritual kecantikan abadi dengan seorang dukun ilmu hitam, menanamkan susuk dari serpihan cermin terkutuk di seluruh tubuhnya. Namun, ada satu syarat yang dikhianati, ia dilarang jatuh cinta. Ketika ia melanggar pantangan itu, ritual tersebut memakan nyawanya, mengunci jiwanya dalam wujud cantik yang abadi namun membusuk di dalam dimensi bayangan. Kini, untuk mempertahankan paras elok itu di hadapan Dimas, Larasati membutuhkan tumbal energi yang terus-menerus. Ketergantungan Dimas pada Larasati berubah menjadi candu yang menyakitkan. Setiap kali Larasati menyentuhnya, Dimas merasakan limpahan kekuatan supranatural yang luar biasa. Ia kini mampu melihat kematian seseorang hanya dengan menatap matanya, dan ia bisa mendengar rintihan arwah yang berjarak berkilo-kilometer. Namun, setiap kali kekuatan itu digunakan, ia akan memuntahkan cairan hitam kental dari mulutnya, tanda bahwa organ tubuhnya mulai menolak keberadaan nyawa manusia. Suatu sore, seorang wanita tua yang merupakan tetangga lama datang mencari bantuan karena cucunya tak kunjung bangun dari tidur. Saat Dimas hendak melangkah keluar rumah, ia merasakan tarikan kuat di jantungnya. Larasati berdiri di depan pintu, menghalangi jalan dengan tatapan yang sangat tajam. Rambutnya yang panjang melilit kaki Dimas seolah menjadi belenggu hidup. Larasati tidak ingin Dimas membuang-buang energinya untuk orang lain. Bagi Larasati, setiap tetes kehidupan dalam nadi Dimas adalah miliknya seorang, cadangan abadi untuk kecantikannya. Dimas jatuh berlutut, memohon agar diizinkan menolong. Namun Larasati justru tertawa merdu, suara yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Ia mendekap kepala Dimas di dadanya yang dingin tanpa detak jantung. Dalam pelukan itu, Dimas tidak lagi merasakan kasih sayang, melainkan penguasaan mutlak. Ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi seorang penyembuh, melainkan budak dari sebuah kecantikan yang haus darah. Larasati kemudian membisikkan sebuah rahasia besar bahwa kecantikannya akan mencapai puncak jika Dimas bersedia melakukan satu hal lagi, ritual pemindahan sukma secara bertahap. Dimas mulai merasa pikirannya terbelah. Ada bagian dari dirinya yang ingin lari dan berteriak meminta tolong kepada ibu, namun bagian lain dari dirinya, bagian yang telah dicicipi oleh kedinginan Larasati, merasa bangga karena dipilih oleh entitas seindah itu. Di bawah pengaruh magis Larasati, Dimas akhirnya mulai mengabaikan dunia luar. Ia menutup semua jendela dengan kain hitam dan mematikan semua lampu. Dalam kegelapan total, ia hanya ingin menatap mata Larasati yang bersinar. Ia rela menjadi layu asalkan bunga kematian di sampingnya tetap mekar dengan sempurna. Perjanjian, ragaku adalah rumahmu, kini benar-benar terwujud dalam bentuk yang paling mengerikan. Dimas membiarkan jiwanya perlahan terkikis, sementara Larasati mulai mampu memanifestasikan dirinya dalam wujud padat yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa, asalkan ia tetap berada dalam jangkauan bayangan Dimas. Di kamar yang berbau busuk sekaligus harum bunga kantil itu, Dimas telah menyerahkan haknya untuk menjadi manusia. Ketukan di pintu depan terdengar seperti hantaman palu di atas peti mati bagi telinga Dimas yang kini terlalu sensitif terhadap suara. Itu adalah ibu. Beliau datang kembali. Kali ini tidak hanya membawa makanan, tetapi juga doa-doa yang terbungkus dalam aroma tasbih kayu gaharu. Ibu berdiri di sana, menatap nanar ke arah jendela rumah Dimas yang kini tertutup rapat oleh kain hitam pekat, seolah-olah rumah itu sedang berkabung atas kematian pemiliknya yang masih bernapas. Dimas membuka pintu hanya sedikit, namun hawa dingin yang keluar dari celah itu membuat ibu tersentak mundur. Di belakang tubuh Dimas yang semakin membungkuk dan kurus, bayangan hitam meliuk-liuk di dinding meski matahari sedang terik. Ibu melihat perubahan mengerikan pada putranya. Kulit Dimas kini tampak seperti kertas perkamen tua yang retak, dan ada gurat-gurat hitam yang merayap dari balik kerah bajunya menuju rahang. Namun, di balik kerapuhan itu, ada sepasang mata lain yang mengintip dari kegelapan di belakang bahu Dimas. Mata Larasati yang tajam dan penuh kebencian. Ibu mencoba menerobos masuk, jemarinya menggenggam lengan Dimas yang terasa dingin seperti mayat. Beliau menangis, memohon agar Dimas ikut pulang ke rumah dan meninggalkan pengabdian sesat ini. Namun, saat ibu menyebut nama Tuhan dan mulai merapalkan doa, suasana berubah menjadi mencekam. Lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar hebat. Foto-foto keluarga di dinding berjatuhan dan kacanya hancur berkeping-keping.
Larasati tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia menampakkan ujung gaunnya yang putih compang-camping di balik pintu kamar, dan suara tawa melengking yang menyakitkan telinga memenuhi seisi ruangan. Larasati sangat membenci ibu. Baginya, kasih sayang seorang ibu adalah ancaman bagi ikatan darah yang telah ia bangun dengan Dimas. Secara tiba-tiba, ibu terjerembab ke lantai seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menjegal kakinya. Kerudung yang dikenakan ibu tersingkap, dan beliau tercekik oleh kekuatannya sendiri, seakan-akan ada tali gaib yang melilit lehernya. Dimas hanya berdiri mematung, matanya bergetar hebat antara rasa iba kepada ibu dan ketakutan yang mendalam pada Larasati. "Hentikan, Larasati! Jangan sakiti ibu!" teriak Dimas dengan suara yang pecah. Namun, Larasati justru membisikkan kata-kata berbisa ke dalam batin Dimas, mengatakan bahwa ibu adalah penghalang bagi kebahagiaan abadi mereka. Larasati menginginkan Dimas seutuhnya, tanpa ada sisa kasih sayang untuk manusia lain. Kehadiran ibu yang membawa kesucian doa terasa seperti api yang membakar kulit porselen Larasati, dan ia membalasnya dengan teror yang lebih kejam. Ibu merangkak keluar dengan napas tersenggal. Wajahnya membiru karena cekikan gaib itu. Beliau menatap Dimas untuk terakhir kalinya sebelum pintu rumah terbanting menutup dengan sendirinya, terkunci oleh kekuatan yang melampaui logika manusia. Di dalam kesunyian yang kembali mencekam, Larasati memeluk Dimas dari belakang. Ia meletakkan kepalanya di pundak Dimas, dan secara ajaib, luka goresan di wajah Dimas sembuh seketika, namun digantikan oleh rasa lemas yang luar biasa. Larasati menggunakan kejadian itu untuk semakin mengisolasi Dimas. Ia meyakinkan Dimas bahwa hanya dialah yang bisa menerima kondisi Dimas yang kini telah dianggap gila oleh dunia luar. Setiap tetes air mata yang jatuh dari mata Dimas segera diusap oleh jemari dingin Larasati, dan setiap rasa sakit yang dirasakan Dimas dibayar dengan penampakan kecantikan Larasati yang semakin memukau. Ritual kecantikan abadi ini kini mulai memasuki fase baru. Larasati tidak lagi hanya menghisap energi, ia mulai menguras emosi dan ingatan Dimas tentang kasih sayang manusia, menggantikannya dengan pengabdian buta pada sang penghuni bayangan. Dimas kini benar-benar sendirian dalam dekap maut yang indah. Malam yang pekat menyelimuti rumah itu ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar yang mulai berkarat. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya bernama Pak Baskoro, seorang pengusaha sukses yang wajahnya menyimpan rahasia kelam. Ia datang ke sana setelah mendengar kabar tentang seorang pemuda sakti yang mampu menyelesaikan masalah gaib apapun. Namun, Pak Baskoro tidak tahu bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam sarang seekor predator yang telah menunggunya selama puluhan tahun. Dimas duduk di kursinya, tubuhnya kini nyaris menyerupai kerangka yang dibalut kulit, namun matanya bersinar dengan intensitas yang tidak wajar, sepasang mata yang kini menjadi jendela bagi Larasati untuk melihat dunia. Saat Pak Baskoro melangkah masuk ruang tamu yang hanya diterangi satu lilin merah, suasana mendadak berubah menjadi sangat menyesakan. Udara yang tadinya dingin mendadak tercium seperti bau hangus daging manusia bercampur dengan harum kantil yang menyengat. Larasati yang berada di dalam bayangan Dimas bereaksi dengan kemurkaan yang meledak-ledak. Bayangan di dinding mulai memanjang, membentuk jemari raksasa yang seolah hendak mencabik-cabik Pak Baskoro. Melalui penglihatan batin Dimas, Larasati menunjukkan sebuah memori berdarah. Ternyata, kakek dari Pak Baskoro adalah sang dukun yang dahulu mengkhianati Larasati dalam ritual kecantikan abadi. Dialah yang mengunci jiwa Larasati dalam penderitaan agar kecantikannya bisa diambil sarinya untuk kemakmuran keluarga Baskoro. Pak Baskoro mulai gemetar. Ia merasa seolah ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Ia datang untuk meminta bantuan agar bisnisnya lancar. Namun ia justru dihadapkan pada pengadilan gaib. Larasati membisikkan perintah kejam ke dalam telinga Dimas, memintanya untuk menghabisi pria itu sebagai bagian dari penebusan dosa masa lalu. Dimas merasakan tangannya bergerak sendiri, mengambil sebuah keris tua yang tergeletak di meja. Kekuatan gelap mengalir dari punggungnya, masuk ke dalam lengannya, membuat setiap ototnya menegang kaku. "Kau, keturunan darah terkutuk," suara Dimas keluar. Namun itu adalah suara Larasati yang berat dan penuh kebencian. Pak Baskoro jatuh tersungkur. Ia melihat sosok wanita cantik dengan gaun hitam yang compang-camping muncul di belakang Dimas. Wajahnya yang elok kini dipenuhi retakan yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Larasati tidak ingin hanya membunuh. Ia ingin menghisap seluruh keberuntungan dan sisa umur dari keturunan pengkhianatnya untuk menyempurnakan ritual kecantikan abadi miliknya sendiri.
Di tengah jeritan tanpa suara Pak Baskoro, Dimas menyadari bahwa Larasati kini mulai menggunakan dirinya sebagai alat balas dendam yang haus darah. Setiap kali Dimas mencoba melawan, Larasati akan menghukumnya dengan rasa sakit yang luar biasa di ulu hati, seolah-olah jantungnya sedang diperas oleh tangan es. Dimas terjepit di antara sisa nuraninya dan cinta posesif yang menghancurkan. Ia melihat bagaimana Pak Baskoro menua dengan sangat cepat di depan matanya. Rambut pria itu memutih dan kulitnya mengeriput dalam hitungan detik saat Larasati menghisap esensi kehidupannya melalui perantara tubuh Dimas. Malam itu berakhir dengan Pak Baskoro yang ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Sementara di dalam rumahnya, Dimas kembali ambruk. Larasati membelainya dengan sangat lembut. Wajahnya kini nampak lebih muda dan lebih bersinar dari sebelumnya. Seolah-olah ia baru saja mendapatkan suntikan nyawa baru. Larasati membisikkan bahwa ini hanyalah permulaan. Dendamnya belum tuntas, dan ia memerlukan Dimas untuk tetap hidup agar ia bisa terus memetik bunga-bunga kematian dari mereka yang berhutang darah padanya. Dimas hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa ia kini telah menjadi malaikat maut bagi kekasih gaibnya. Gema kematian Pak Baskoro meninggalkan jejak kelam di dalam rumah itu, namun bagi dunia luar, Dimas kini dianggap sebagai dukun muda dengan kesaktian yang tak tertandingi. Orang-orang mulai berdatangan dari jauh, membawa sekeranjang keputusasaan dan pundi-pundi uang, berharap pada keajaiban dari tangan dingin sang supranatural. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap kesembuhan yang Dimas berikan adalah hasil transaksi nyawa yang diatur oleh Larasati. Dimas kini menjadi magnet bagi kemalangan. Ia menyerap penyakit dan kutukan para pasiennya, lalu memberikannya kepada Larasati sebagai bahan bakar untuk ritual kecantikan abadi. Harga yang harus dibayar Dimas semakin tidak masuk akal. Secara fisik, ia mulai kehilangan jati diri manusianya. Rambutnya rontok dalam gumpalan besar, digantikan oleh helaian rambut hitam panjang milik Larasati yang terkadang tumbuh langsung dari pori-pori kulit punggungnya. Suaranya pun mulai berubah. Terkadang ia berbicara dengan nada bariton yang pecah, namun di detik berikutnya, suara wanita yang mendayu-dayu akan keluar dari tenggorokannya tanpa bisa ia kendalikan. Dimas merasa raganya kini tak ubahnya sebuah bejana retak yang dipaksa menampung samudra kegelapan. Larasati semakin rakus. Ia tidak lagi puas hanya berdiam di dalam bayangan. Di tengah malam, ia sering memaksa Dimas untuk berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Di sana, Larasati akan memanifestasikan dirinya, keluar dari tubuh Dimas seperti ular yang berganti kulit. Ia akan mengagumi kecantikannya yang semakin sempurna, pipi yang merona merah, bibir yang merekah indah, dan mata yang bersinar magis. Namun, setiap kali Larasati tampak semakin hidup dan nyata, tubuh Dimas akan bergetar hebat karena kedinginan yang amat sangat, seolah-olah darah di dalam nadinya mulai membeku menjadi kristal es. Kekuatan supranatural Dimas mencapai puncaknya saat ia mampu memanggil roh-roh halus hanya dengan petikan jari. Namun, setiap roh yang datang akan langsung ditelan oleh Larasati, menjadikannya ratu di alam bawah sadar rumah itu. Dimas mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Larasati sedang membangun kerajaannya sendiri menggunakan tubuh Dimas sebagai pondasinya. Ia bukan lagi sekadar pelindung atau kekasih gaib. Larasati adalah parasit indah yang secara perlahan sedang menghapus eksistensi Dimas dari dunia manusia. Pernah suatu ketika, dalam sisa kesadaran manusianya yang semakin menipis, Dimas mencoba merangkak menuju meja kecil tempat ibu meninggalkan sebuah tasbih. Ia ingin memegang benda suci itu, berharap ada secercah cahaya yang bisa mengusir kabut hitam di jiwanya. Namun, sebelum jemarinya menyentuh butiran kayu itu, Larasati muncul dengan wajah yang berubah mengerikan. Kulitnya yang cantik mendadak retak, mengeluarkan nanah hitam yang berbau busuk, menunjukkan wujud aslinya jika ia tidak mendapatkan energi dari Dimas. Ia menjerit histeris, sebuah suara yang sanggup merobek gendang telinga, menyebabkan seluruh kaca di rumah itu pecah berantakan. Larasati menghukum Dimas dengan cara yang paling kejam. Ia masuk ke dalam aliran darah Dimas dan menciptakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada ribuan ulat yang memakan organ dalamnya dari dalam. Dimas melolong kesakitan di lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Darahnya mengalir membasahi ubin, namun anehnya, darah itu berwarna hitam pekat. Dalam keputusasaan itu, Larasati kembali membujuknya dengan suara yang lembut dan penuh kasih, menjanjikan bahwa rasa sakit itu akan hilang jika Dimas menyerahkan satu hal lagi, ingatan tentang masa kecilnya bersama ibu. Dimas, yang sudah tidak kuat menahan siksaan itu, akhirnya menyerah.
Ia membiarkan Larasati menghapus satu persatu kenangan indahnya. Wajah ibu mulai memudar di benaknya. Suara tawa masa kecilnya menghilang, berganti dengan bayang-bayang Larasati yang memenuhi seluruh ruang ingatannya. Dengan hilangnya ingatan itu, kekuatan Dimas semakin berlipat ganda, namun jiwanya semakin kosong. Ia kini berdiri tegak sebagai seorang pemuda dengan paras yang luar biasa tampan, hasil dari kecantikan Larasati yang merembes ke kulitnya. Namun di dalam dadanya, tidak ada lagi jantung yang berdetak dengan rasa kemanusiaan. Ia telah menjadi mayat hidup yang berjalan, dibungkus oleh pesona kecantikan abadi yang haus akan pemujaan. Kesunyian di rumah itu terusik ketika seorang gadis muda bernama Maya datang membawa harapan baru. Maya adalah seorang yatim piatu yang mencari kerja, dan entah karena takdir atau jebakan gaib, ia diterima menjadi asisten untuk mengurus keperluan rumah tangga Dimas. Kehadiran Maya membawa aroma sabun cuci dan wangi mentari yang segar, sesuatu yang sudah lama hilang dari kediaman yang terkutuk itu. Dimas, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kegelapan, menatap Maya dengan tatapan kosong, namun di sudut hatinya yang paling dalam, sisa-sisa kemanusiaannya bergetar melihat keceriaan gadis itu. Namun, bagi Larasati, Maya bukanlah asisten, ia adalah saingan. Larasati merasakan ancaman setiap kali Maya tersenyum pada Dimas atau menyentuhkan tangannya ke pundak Dimas untuk membangunkan pemuda itu dari lamunannya. Cemburu seorang roh bukanlah sekadar rasa sakit hati, melainkan sebuah bencana. Di mata Larasati, Maya adalah sebongkah daging segar yang memikat, sebuah pengingat akan kefanaan yang ingin ia musnahkan. Setiap kali Maya berada di dekat Dimas, suhu ruangan akan turun hingga titik beku, dan bayangan di belakang Dimas akan meliuk-liuk seperti ular yang siap menerkam. Teror fisik pun mulai menghantui Maya. Saat gadis itu sedang memasak di dapur, pisau yang diletakkannya di atas meja tiba-tiba melayang dan menancap hanya beberapa sentimeter dari jemarinya. Di malam hari, Maya sering terbangun karena merasa ada rambut panjang yang menjuntai dari langit-langit kamar, menyapu wajahnya dengan kelembapan yang berbau tanah makam. Namun, pesona Dimas, yang kini memiliki ketampanan mistis akibat menyatunya aura Larasati ke kulitnya, membuat Maya tetap bertahan. Ia merasa kasihan melihat Dimas yang tampak begitu kesepian dan tersiksa. Suatu sore, Maya menemukan Dimas sedang jatuh pingsan di ruang tengah dengan napas yang tersenggal. Tanpa pikir panjang, Maya memeluk Dimas, mencoba memberikan kehangatan tubuhnya yang tulus. Di saat itulah, Larasati menampakkan kemurkaannya secara nyata. Cermin besar di ruangan itu pecah berkeping-keping tanpa disentuh. Sosok Larasati muncul dalam wujud yang sangat megah sekaligus mengerikan. Gaun beludru hitamnya seolah terbuat dari asap, dan matanya memancarkan api ungu yang dingin. "Dia milikku," suara Larasati menggelegar, namun keluar dari mulut Dimas yang masih setengah sadar. Maya terlempar ke dinding oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal, tubuh Dimas mulai berubah. Kulitnya mengelupas menunjukkan lapisan cahaya perak di bawahnya, dan wajah Dimas sesekali berganti menjadi wajah Larasati yang sedang menyeringai kejam. Larasati mulai merayapi tubuh Maya. Jemari gaibnya mencekik leher gadis itu dengan perlahan. Ia ingin menunjukkan bahwa kecantikan sejati adalah kecantikan yang tidak akan pernah menua, bukan kecantikan fana seperti milik Maya. Larasati membisikkan kutukan ke telinga Maya, mengatakan bahwa setiap helaian rambut Maya akan rontok dan kulitnya akan membusuk jika ia berani menatap Dimas lagi. Dimas, yang terjebak dalam kelumpuhan batin, hanya bisa meneteskan air mata darah. Ia ingin menyelamatkan Maya, namun setiap kali ia mencoba menggerakkan ototnya, Larasati akan menusukkan rasa sakit ke jantungnya, mengingatkan pada janji setia mereka. Di bawah cengkeraman Larasati, Maya mulai kehilangan kesadaran. Namun, tepat sebelum maut menjemput, Larasati menghentikan serangannya. Ia menyadari sesuatu yang lebih licik. Ia tidak akan membunuh Maya sekarang. Ia akan menjadikan Maya sebagai saksi hidup atas ritual kecantikan abadi yang akan segera mencapai puncaknya. Larasati ingin Maya melihat bagaimana Dimas secara sukarela menyerahkan sisa-sisa nyawanya demi kecantikan abadi sang roh. Malam itu berakhir dengan Maya yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan, sementara Dimas kembali dipeluk oleh Larasati dalam kegelapan yang pekat. Larasati mencium kening Dimas, dan seketika itu juga, gurat-gurat hitam di leher Dimas semakin menebal,
membentuk pola rajah gaib yang permanen. Maya kini terjebak di rumah itu, bukan lagi sebagai asisten, melainkan sebagai tawanan dalam sandiwara cinta dua dunia yang semakin berdarah. Dimas telah kehilangan kemampuannya untuk membedakan mana kasih sayang dan mana kutukan, karena di dalam rumah itu, hanya kehendak Larasati yang menjadi hukum tertinggi. Malam satu Suro tiba dengan keheningan yang mencekam, seolah alam semesta menahan napas menyambut persilangan dimensi yang sakral sekaligus terkutuk. Udara di sekitar rumah Dimas menjadi sangat berat, dipenuhi kabut tipis yang berbau kemenyan dan darah segar. Di dalam ruang tengah yang telah dibersihkan dari segala benda suci, Larasati menuntut pemenuhan janji tertinggi. Ia ingin menjelma menjadi manusia seutuhnya, meski hanya untuk satu malam, agar ia bisa merasakan hangatnya raga Dimas tanpa perantara bayangan. Dimas berdiri di tengah lingkaran lilin hitam, tubuhnya kini tampak sangat rapuh, hampir transparan seolah-olah ia sendiri telah menjadi hantu. Di depannya, Larasati muncul dengan wujud yang paling mempesona sepanjang sejarah kehadirannya. Gaunnya merah marun sepekat darah, kulitnya bersinar seperti mutiara di bawah cahaya rembulan, dan kecantikannya begitu mutlak hingga mampu meruntuhkan kewarasan siapapun yang memandang. Namun, kecantikan itu adalah fatamorgana yang dibangun di atas fondasi penderitaan Dimas. Malam ini, Dimas, berikan aku detak jantungmu, bisik Larasati dengan suara yang bergetar penuh gairah mistis. Pinjamkan aku aliran darahmu, agar aku bisa memelukmu sebagai wanita, bukan sebagai kutukan. Ritual kecantikan abadi ini membutuhkan pengorbanan yang tak main-main. Dimas harus melakukan ritual manitis, di mana ia mengizinkan seluruh kesadaran manusianya tertidur lelap agar Larasati bisa mengambil kendali penuh atas sistem saraf dan raganya. Maya, yang dipaksa menjadi saksi di sudut ruangan, hanya bisa menangis sesenggukan dengan mulut yang terbungkam oleh kekuatan gaib. Ia melihat Dimas mulai menggores telapak tangannya sendiri dengan keris tua, membiarkan darah hitamnya menetes ke dalam sebuah cawan kuningan. Saat darah itu mulai menguap, sosok Larasati perlahan-lahan menyatu dengan tubuh Dimas. Suasana menjadi mengerikan, tulang-tulang Dimas terdengar berderak, bergeser membentuk lekukan yang lebih feminin. Kulitnya yang kasar mendadak menjadi halus, dan wajahnya mulai bertransformasi dalam siklus yang menyakitkan, antara wajah pucat Dimas dan paras jelita Larasati yang mematikan. Dimas mengerang kesakitan, sebuah erangan yang perlahan berubah menjadi desahan lembut seorang wanita. Puncaknya, cahaya keunguan meledak dari tengah lingkaran lilin. Di sana, berdirilah sosok yang tampak seperti Dimas namun dengan aura dan keanggunan Larasati yang sempurna. Roh itu telah berhasil meminjam raga tersebut untuk merasakan dunia fisik. Larasati, dalam tubuh Dimas, melangkah menuju cermin dan mengagumi tangannya yang kini bisa menyentuh benda padat. Ia tertawa, sebuah tawa yang merdu namun menyimpan gema ribuan jeritan arwah dari masa lalunya. Namun, harga dari satu malam keajaiban ini adalah terkurasnya nyawa Dimas hingga ke batas nadir. Di dalam alam bawah sadarnya, Dimas merasa seperti tenggelam ke dalam samudra es yang tak berdasar. Ia melihat kenangan-kenangannya tentang ibu dan masa lalunya tersedot masuk ke dalam pusaran hitam yang dikendalikan oleh Larasati. Setiap detik Larasati menikmati wujud manusianya. Setiap detik itu pula umur Dimas terpangkas bertahun-tahun. Larasati mendekati Maya yang ketakutan, menyentuh pipi gadis itu dengan tangan Dimas yang kini terasa sangat lembut namun sangat dingin. Lihatlah, Maya, kecantikan sejati tidak butuh napas. Ia hanya butuh pemujaan. Ucapnya dengan suara ganda yang tumpang tindih. Larasati kemudian kembali ke tengah ruangan, memeluk dirinya sendiri seolah sedang memeluk jiwa Dimas yang semakin meredup. Malam itu, di bawah perlindungan kegelapan satu Suro, persekutuan mereka mencapai titik yang tak bisa diputar balik. Dimas tidak lagi hanya menjadi rumah, ia telah menjadi penjara sekaligus tumbal bagi kecantikan yang tak pernah menua. Ketika fajar mulai mengintip, Larasati kembali ke dalam bayangan, meninggalkan Dimas yang terkapar di lantai dengan rambut yang memutih seluruhnya dan kulit yang keriput seperti kakek tua. Ritual itu berhasil. Larasati semakin cantik dan kuat, sementara Dimas kini hanyalah cangkang kosong yang menunggu saat-saat terakhirnya untuk hancur sepenuhnya. Di dalam kegelapan yang tersisa, Larasati tersenyum puas, mengetahui bahwa kini tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka, karena separuh nyawa Dimas telah sah menjadi miliknya.
Pagi itu, rumah Dimas tidak lagi mengeluarkan aroma kehidupan, melainkan bau anyir tanah basah yang menyeruak hingga ke jalanan. Kabar tentang kondisi Dimas yang mengenaskan akhirnya sampai ke telinga ibu. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang tersulut oleh naluri seorang orang tua, ibu kembali datang. Beliau membawa sebotol air doa dan kain putih bersih, bertekad menyelamatkan putranya dari cengkeraman setan cantik yang telah menghisap sumsum tulangnya. Saat ibu menendang pintu depan yang tak lagi terkunci, pemandangan di dalam ruang tengah nyaris menghancurkan jantungnya. Dimas duduk di kursi kayu dengan tubuh yang lunglai, tampak seperti mayat yang dipaksa tegak. Kulitnya yang keriput dan rambutnya yang memutih akibat ritual malam satu suro membuatnya tampak seperti pria berusia 100 tahun. Di belakangnya, Larasati berdiri dengan wujud yang semakin padat dan sempurna. Wajahnya bersinar sangat cantik, sebuah kecantikan yang begitu tidak manusiawi hingga membuat siapapun yang melihatnya akan merasa mual karena ketakutan. "Lepaskan anakku, iblis!" teriak ibu sambil menyiramkan air doa ke arah bayangan hitam di bawah kaki Dimas. Seketika, jeritan melengking membelah kesunyian. Asap hitam mengepul dari lantai tempat air itu jatuh. Larasati murka. Wajah jelitanya sesaat berubah menjadi tengkorak yang tertutup kulit tipis sebelum kembali menjadi cantik. Ia menggerakkan jemarinya, dan seketika itu juga, ibu terangkat ke udara. Lehernya seolah dicengkeram oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Ibu meronta-ronta, wajahnya membiru, sementara kakinya menendang-nendang udara dengan sia-sia. Dimas, yang berada dalam keadaan setengah sadar, melihat penderitaan ibunya. Di dalam relung jiwanya yang terdalam, percikan kasih sayang manusia yang paling murni kembali menyala. Ia melihat air mata ibu yang jatuh ke lantai, dan ingatan-ingatan yang sempat dihapus oleh Larasati mendadak kembali berkelebat seperti kilat. Ia teringat hangatnya pelukan ibu saat ia kecil, dan pengorbanan ibu yang selalu menjaganya dari ketakutan. "Hentikan, Larasati. Cukup." Suara Dimas keluar, tersedat oleh darah hitam yang mulai merembes dari sela giginya. Larasati menoleh, tatapannya dingin dan penuh penguasaan. "Dia ingin memisahkan kita, Dimas. Dia ingin membawamu pergi dari keabadian yang kuberi." Suara Larasati bergema, menyebabkan dinding-dinding rumah retak. Dimas menyadari bahwa selama ini ia telah tertipu oleh fata morgana kecantikan. Larasati tidak mencintainya. Larasati hanya mencintai energi kehidupan yang ada di dalam dirinya untuk menjaga ritual kecantikan abadi tetap berjalan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dimas mencoba merangkak menuju ibu. Setiap gerakannya diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah Larasati sedang mencabik-cabik sarafnya dari dalam. "Kau bilang, ragaku adalah rumahmu," bisik Dimas Parau. Matanya menatap tajam ke arah Larasati. "Jika rumah ini hancur, kau pun takkan punya tempat lagi." Dimas mengambil serpihan kaca dari cermin yang pecah di lantai. Ia mengarahkan ujung tajam kaca itu ke dadanya sendiri, tepat di mana jantungnya berdenyut lemah. Larasati terbelalak, ketakutan yang nyata muncul di wajah roh itu untuk pertama kalinya. Jika Dimas mati sebelum ritual pemindahan sukma sempurna, maka Larasati akan terseret kembali ke dalam dimensi kegelapan yang paling dalam, kehilangan kecantikannya, dan menjadi arwah penasaran yang cacat selamanya. "Lepaskan ibu, atau aku akan mengakhiri semua ini sekarang," ancam Dimas dengan tangan gemetar. Larasati mendesis, perlahan ia menurunkan tubuh ibu ke lantai. Ibu jatuh tersungkur, terbatuk-batuk mencari udara. Namun, Larasati tidak menyerah begitu saja. Ia mulai merayap di tubuh Dimas, membisikkan rayuan maut yang paling manis, menjanjikan bahwa ia akan membiarkan ibu hidup asalkan Dimas bersedia melakukan ritual terakhir yang akan menyatukan mereka selamanya tanpa ada sisa ruang untuk orang lain. Dimas melihat ke arah ibu yang tergeletak lemah, lalu melihat ke arah Maya yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan. Ia tahu, selama ia masih hidup dan terikat perjanjian dengan Larasati, semua orang di sekitarnya akan terancam. Pilihan sulit ada di depan matanya, terus menjadi budak kecantikan abadi atau menghancurkan rumah yang telah ia berikan kepada sang roh. Malam kian mencekam, dan di dalam kegelapan itu, Dimas mengambil keputusan yang akan mengakhiri segalanya. Ia menatap Larasati dengan sisa cintanya yang pahit,
Menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu adalah dengan membawa Larasati bersamanya ke dalam keheningan yang abadi. Malam itu menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah pengabdian sesat. Dimas berdiri dengan kaki gemetar di tengah ruangan yang kini dipenuhi aura kematian yang memekat. Ia menatap ibu yang terkapar tak berdaya, lalu beralih pada Larasati yang masih menatapnya dengan ambisi yang mengerikan. Dimas menyadari bahwa janjinya, nyawaku adalah nyawamu, ragaku adalah rumahmu, telah menjadi kutukan yang akan memakan semua orang yang ia cintai jika ia tidak segera bertindak. Tanpa peringatan, Dimas menusukkan serpihan kaca tajam itu ke telapak tangannya sendiri, lalu dengan darah hitam yang mengucur, ia mulai menggambar segel pengunci di dadanya. Sebuah segel pemutus ikatan gaib yang pernah diajarkan oleh gurunya namun dilarang karena risikonya adalah nyawa sang praktisi. Larasati menjerit histeris. Wajah cantiknya mulai mengelupas seperti kertas yang terbakar, menunjukkan daging merah yang membusuk di bawahnya. Ritual kecantikan abadi itu hancur berantakan karena sang pemilik rumah menolak untuk ditinggali lebih lama lagi. Kita akan pergi bersama, Larasati, bisik Dimas dengan senyum getir yang penuh ketenangan. Di dalam kegelapan yang sesungguhnya, kau tidak butuh kecantikan. Seketika, seluruh rumah bergetar seolah diguncang gempa dahsyat. Cahaya hitam memancar dari tubuh Dimas, menyedot sosok Larasati yang meronta-ronta kembali ke dalam raganya. Dimas menggunakan sisa hidupnya untuk menjadi penjara bagi roh itu. Ia memeluk dirinya sendiri seerat mungkin, mengunci Larasati di dalam jantungnya yang mulai berhenti berdetak. Ibu merangkak mendekat, mencoba menggapai tangan putranya, namun Dimas memberikan isyarat agar ibu menjauh. Jaga ibu, Maya. Hanya itu kata terakhir yang sanggup ia ucapkan sebelum seluruh tubuhnya membeku menjadi kaku. Tepat saat fajar menyingsing, sebuah ledakan energi tanpa suara terjadi. Tubuh Dimas yang tadinya keriput mendadak hancur menjadi debu halus yang berbau bunga kantil dan tanah makam, menghilang ditiup angin pagi yang masuk melalui jendela yang pecah. Tidak ada lagi Dimas, tidak ada lagi Larasati. Yang tersisa di lantai hanyalah tasbih kayu gaharu milik ibu yang kini terbelah dua. Ibu meraung sejadi-jadinya, memeluk debu yang pernah menjadi putranya, sementara Maya hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong. Mereka selamat, namun luka yang ditinggalkan oleh perjanjian gaib itu akan menetap selamanya. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan kehilangan seluruh aura magisnya. Rahasia tentang ritual kecantikan abadi ikut terkubur bersama hilangnya Dimas dari dunia manusia. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di desa itu masih sering bercerita tentang seorang pemuda yang hilang ditelan bayangannya sendiri. Di tempat rumah itu dulu berdiri, hanya tumbuh sebatang pohon kantil yang bunganya tak pernah layu namun tak ada yang berani memetiknya. Mereka bilang, setiap malam satu suro, akan terdengar suara pria dan wanita yang bercakap-cakap dengan mesra di balik embun pagi, sebuah bukti bahwa di dimensi yang lain, Dimas masih menjalankan janjinya untuk menjadi rumah bagi Larasati, dalam sebuah keabadian yang sunyi dan tak berujung. Pesan moral. Jangan pernah mempertaruhkan nyawa dan logika demi nafsu duniawi atau cinta yang obsesif. Sesuatu yang didapatkan melalui perjanjian gelap dan cara yang instan, seperti kecantikan atau kekuatan, selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada yang mampu kita bayar, yakni kedamaian jiwa dan keselamatan orang-orang tersayang.